ya gitu yang lebih dalam. Kita berjalan sejauh kita bisa menggunakan kendaraan yang kita miliki. Mungkin yang paling gampang gini. Jadi setiap manusia itu istilah Al-Quran disebut kalimah. Kalimah itu dalam bahasa kita mah kata, gitu, punya namanya gitu. Kan sebuah kata ya, misalkan kata bunga gitu, atau itu kan bunga, atau misalkan angin, atau itu kan nggak bermakna gitu pada prinsipnya gitu ya. Menggantung sebuah kata itu, dia baru berfungsi dalam sebuah konteks kalimat. Gitu. Nah, sebuah kata ini sebenarnya dia harus masuk ke sebuah kalimat tertentu gitu. Dalam bahasa kita, dalam bahasa Indonesia, sebuah kalimat sempurna itu kan terdiri dari rangkaian kata-kata gitu. Jadi kita pun sebetulnya di tempat kita ini hidup bukan ada misinya. Manusia itu dicipta di dunia ada misinya. Memang dual ya, satu seolah seperti individual gitu, tapi juga punya peran global gitu. Jadi apa ya, tiap kita gini, tiap kita adalah sebuah keping puzzle. Tiap kita itu kan sebuah keping puzzle kan tidak perlihatkan apapun juga kan tuh. Gitu. Gimana ya gini? Gitu. Satu keping puzzle kan ya ada garis merah di sini juga. Ini apa nih? Ini hanya bagian dari sesuatu kan. Kalau puzzle-nya komplit, disusun dengan baik, baru ada sebuah gambar tertentu. Gitu. Jadi tiap kita adalah keping puzzle sebetulnya itu. Makanya kalau 2 orang, 3 orang, 4 orang, 10 orang bersatu dalam sebuah jalan Allah, itu akan kelihatan, akan menampakkan apa ya? Iya, sebuah gambar, sebuah ayat yang lebih tinggi dalam kehidupan itu. Gitu. Sejarah aja ya, nabi-nabi saja itu puzzle. Nabi-nabi itu. Kalimat itu maksudnya puzzle itu kan? Iya, ini kalimah. Ini satu kalimah. Gitu. Satu kalimah dalam bahasa Al-Quran ya. Jadi kita satu kalimah gitu. Hanya masalah. Kenapa? Kalimah atau kata? Kalimah itu dalam bahasa kita kata gitu. Gitu. Dalam bahasa Arab. Tapi kalimah memang luar biasa bahasa Arab itu. Jadi yang disebut dengan kalimah itu pokoknya sebuah ungkapan yang punya makna. Gitu, ungkapan yang punya makna. Kalau misalkan huruf repotnya dalam bahasa misalkan sin gitu, kan seolah nggak ada maknanya gitu. Atau huruf B, huruf A, huruf C dalam bahasa kita kan nggak ada maknanya. Cuma dalam bahasa Arab V atau B ini walaupun satu huruf ada artinya gitu, kayak Bismillah gitu. Bisa satu huruf, 2 huruf, 3 huruf, 4 huruf. Ada huruf-huruf yang misalkan yang apa ya, huruf-huruf yang punya makna yang muhkamat, yang langsung. Misalkan begini, Fidin, ini kan dua huruf ya, Fa dan Ya. Fidin atau Ka atau seperti Ka, apa lagi? Wa dan gitu, yang paling gampang lah. Wa itu dan dalam bahasa Arab ya, dari mulai yang gampang begini sampai yang misalkan apa? Ruba. Apalagi kadang-kadang kan dua ayat ya, dua kata, 2 huruf gitu. Ada yang 2 huruf, 3 huruf, sampai yang kayak ini. Tosin. Artinya apa? Secara lahiriah gitu. Ini kan wa punya arti dan. Kalau tosin apa ya gitu? Mutasabihat maknanya gitu. Jadi
kita juga sama gitu. Seorang manusia mungkin satu huruf simbol nih. Manusia ini wa saja atau fi saja gitu. Yang sana mungkin rangkaian kalimat yang nggak panjang gitu. Sajarotin, pohon gitu. Ada apa? Ada sinnya, ada jimnya, ro-nya gitu. Ada taknya gitu. Tiap kita tuh beda-beda gitu. Nah disebut kalimah gitu. Jadi kalimah tuh memang kalau dalam kita dalam susunan abjad, lafaz yang punya arti. Kalimah itu susunan lafaz yang punya arti gitu. Apakah satu huruf atau dua huruf, tiga huruf? Nah kalau kalimat dalam bahasa Indonesia kan rangkaian kata ya yang punya maksud gitu. Kalau kalimah dalam bahasa Al-Quran, dalam bahasa Arab, bisa satu kata, dua kata, tiga kata, satu abjad, dua abjad, tiga abjad, yang pasti ada artinya gitu. Nah tiap kita itu kalimah, sesuatu yang punya makna gitu. Tiap kita punya nama gitu. Mungkin agak ini ya, ada tekstual gitu. Sejarah tarekat Indonesia itu seperti apa, dan mursyid yang pernah muncul di Indonesia itu seperti apa, dan kriteria mursyid itu bagaimana? Mursyid itu sangat luas ya, itu sangat luas. Jadi dari makomnya juga beragam, tapi seminimalnya orang bertemu diri. Gitu. Harus bertemu, bukan seminimal, syaratnya bertemu diri. Karena itu kan misi. Gitu. Dia bisa langit 2, minimal langit 2, langit 2, 3, 4, 5 dan seterusnya gitu. Gitu. Bisa langit 2, langit 3, langit 4, langit 5, langit 6, langit 7. Rasulullah SAW, beliau juga selain seorang nabi, rasul, juga seorang mursyid gitu. Jadi ada mursyid yang rasul, mursyid yang nabi, mursyid yang wali, mursyid yang langit 2 gitu. Langit 2 yang bukan wali gitu. Jadi ada mungkin orang sederhana ya, mungkin dia seorang tukang jahit gitu, tapi dia ketemu diri. Dia tahu misi hidupnya sebagai seorang pembimbing masyarakat gitu dalam bidang suluk. Tugas dunianya jahit baju gitu, tapi dia memanggil manusia lewat jahitannya gitu, lewat jahitannya. Mungkin ada orang yang bajunya sobek datang, mungkin di situ dia berdakwah gitu. Dia bisa menuntun, dia bisa ngebaca problem orang yang datang itu dan mengarahkan kemana arahnya gitu. Itu mursyid orang yang biasa gitu. Ada yang mungkin mursyid yang lebih luas gitu, yang punya tarekat, itu biasanya para wali umumnya, para wali. Wali juga bermacam-macam, ada tingkatannya gitu, ada imamatnya gitu. Di Indonesia tarekat itu sangat banyak sekali Indonesia itu. Kita hanya mengenal yang impor ya, yang Sajiliyah, Qadiriyah, yang itu yang gede-gede ya, Rifaiyah, wah banyak sekali, Maulawiyah itu. Sebetulnya di kita pun banyak sekali tarekat itu. Kenapa demikian? Karena juga Allah kan maha sayang ke umatnya gitu. Yang mencari Allah kan juga banyak, betul nggak, di masyarakat yang luas ini gitu. Jadi Allah pun juga kan setiap umat ada rasulnya gitu ya. Ada yang Allah akan selalu mendatangkan para utusannya gitu. Biasanya Dengan beragam tingkatan. yang lokal terus besar ada nggak? Yang lokal besar dia sudah kalah nama gitu dengan tarekat yang. Dan di kita itu masalahnya tradisinya tidak seperti di Arab gitu. Di kita itu bukan tradisi akademik ya, bukan. Masyarakat Arab itu diberkati dengan silsilah juga yang ketat ya gitu.
mencatat juga. Di kita tuh enggak, masyarakatnya masyarakat tani ya, di Jawa terutama tani, nelayan gitu. Jadi dan peradaban di Jawa waktu itu lain dengan di Timur Tengah yang sudah peradabannya sudah besar kan, tulisan semua udah, industrinya udah luar biasa. Ya kita masyarakatnya masyarakat agraris gitu. Jadi mereka juga hanya menghafal ya dikit-dikit aja lah. Yang penting prinsipnya apa sih yang penting buat kehidupan gitu. Ditambah lagi negeri kita kan negeri yang sangat lembab dan panas. Jadi kalau ada buku pun udah hancur. Kalian kalau di Mesir sana kan juga kering-kering ya, jadi nggak lembab, jadi si ini pun juga jarang hancur. Jadi masih ada gitu. Makanya kenapa Allah juga bikin para nabi di Timur Tengah yang kering. Karena susah diwariskan ya. Kalau kitab-kitab cepat hancur gitu. Jadi sangat tinggi kelembabannya, mudah lapuk, mudah hilang gitu. Jadi di kita banyak sekali sebenarnya tarekat-tarekat. Banyak kok, dari mulai yang tingkatan setingkat, mungkin kecamatan gitu. Di Garut atau di mana di Jawa di mana gitu ada. Gitu. Dia mursyid sebetulnya itu. Tapi biasanya walaupun bukan tingkatan wali gitu. Kalaupun langit 3, tapi dia bukan wali Allah. Gitu. Sokanya biasanya ada di yang saya kenal ya, yang saya kenal karena saya di Garut ada tarekat apa ya? Namanya itu apa lagi? Ada hak-haknya gitu. Ada tarekat itu karangan ya khas orang Garut gitu. Dia punya kitabnya juga, yang kitabnya khusus gitu. Isinya juga suluk gitu. Tentu bahasa Sunda buat kalangan mereka gitu. Bahasa Sunda. Tapi tetap walaupun bahasa Sunda kesini induknya gitu. Gitu. Jadi nggak ada yang tanpa Al-Quran. Jadi tidak ada mursyid sebuah tarekat yang tidak berinduk ke Al-Quran. Nggak mungkin, nggak ada. Hak Maliyah itu terkenal. Nah, sang mursyid juga Asep apa gitu. Asep apa lah gitu. Jadi tapi itu ini ya sampai sekarang juga banyak. Ada mursyidnya Pak? Ada mursyidnya. Masih hidup mursyidnya sekarang? Udah meninggal, itu mungkin tahun 18 sekian ya. Udah lama. Tapi para muridnya masih ada, masih dan fana misalnya. Dan bersih-bersih gitu orang juga. Hak Maliyah. Itu dan emang apa ya unik gitu. Jadi kalau sekian bulan pertama semua makan yang bebetian sebenarnya, umbi-umbian. Tidak boleh semua singkong, semua ya buah-buahan yang dipendam di tanah gitu. Semua punya nilai filosofis sih. Kamu di tahapan akar, jadi buah-buahan akar yang dimakan. Jadi ada jadi nggak langsung sayuran dulu gitu. Tapi itu memurnikan dirinya, membersihkan racun tubuhnya semua gitu. Menata dari tingkat raga dulu gitu. Nanti kalau sudah tingkat tertentu boleh pindah ke biji-bijian yang kayak beras, jagung gitu. Sangat tertib. Nanti baru boleh tambah binatang, hewan. Gitu. Jadi ada itu menunjukkan tahapan ini juga tahapan. Nggak salah biasanya, nggak salah. Tuh. Cuman kan jadi sangat kultural gitu. Jadi Allah Maha tahu untuk masyarakat di situ di treatment seperti apa gitu. Mungkin nggak cocok buat di Betawi gitu. Mungkin nggak cocok buat di Betawi terkait itu gitu. Sangat lingkupnya lokal gitu. Terus semakin umum, semakin luas akan semakin hilang yang begitunya kan. Tentu nggak? Karena dia harus berlaku umum gitu. Akan hilang gitu. Jadi khusus buat Garut aja Pak itu? Itu ya buat orang-orang yang memang bukannya Garut sih. Orang-orang yang mungkin pas dengan jalan itu gitu. Gitu. Mentalitasnya gitu. Gitu. Nggak wilayahnya cuma Waktu itu memang ya, Garut. Itu Garut. Kalau yang teritorinya luas tuh
misalkan yang besar ya terekatnya Sunan Kalijaga misalkan, Terakhir Gitu. yang sebelum Wali Songo. Bapak iya termasuk tarekat terakhir yang dia waliullah gitu. Itu tarekatnya Sunan Kalijaga yang pernah ada di Pulau Jawa. Di Aceh lain lagi. Aceh lain lagi. Kenapa? Ada lagi mursyidnya. Ada lagi. Jadi karena memang beda ya karakter orang Jawa sama orang Sumatera kan beda ya gitu. Dan kerajaannya pun juga beda karena abad 9, abad 10 Masehi sudah muncul Islam di sana. Di Aceh, di Pasai itu. Kan saya baca gitu kalau ini mungkin pendapat gitu atau mungkin saya juga nggak tahu Iya. saya nggak belajar tentang itu. Kalau tarekat itu bisa dilacak sampai sumbernya itu sampai ke Rasulullah atau jadi ada pertemuan simpul-simpul dari tarekat. Iya itu yang Kayak apa kita bisa tahu atau apakah seorang muslim akan menyatakan simpulnya di mana atau gimana sih prosesnya? itu yang jadi persoalan di NU hari ini. Ada mu'tabaroh, ada yang tidak mu'tabaroh gitu. Tarekat yang mu'tabaroh itu yang silsilahnya jelas gitu. Misalkan tarekatnya Qadiriyah itu nyambung dari guru yang sekarang ada misalkan di Jakarta, nyambung terus kemana ke Abdul Qadir Jailani, dari Abdul Qadir nyambung ke Imam Hasan putranya Ali gitu, nyambung ke Ali, nyambung ke Muhammad gitu, Rasulullah SAW. Itu kemu'tabarohan gitu, harus dijamin ada track yang detail. Makanya apa? Ada hubungan gitu. Nah makanya diklasifikasi, ada yang tarekat-tarekat yang mu'tabaroh di lembaga tarekat mungkin di NU itu. Ada yang tidak mu'tabaroh, belum mu'tabaroh. Misalnya ada Rifaiyah, ya. Ini kok nggak nyambung, tiba-tiba muncul aja mursyid gitu. Itu biasanya di non mu'tabarohkan gitu. Mungkin kurang sahih lah gitu. Tapi dalam sejarah itu sebenarnya gimana sih munculnya musik itu? Apa memang harus melalui satu tradisi seperti tadi atau memang ada orang-orang yang melalui perjalanannya sendiri menemukan atau? Iya memang ada. Nah gara-gara sebuah ungkapan dari Imam Ali gitu, yang kalimatnya berang siapa tidak punya mursyid, atau kalau bukan Imam Ali Abu Yazid Al-Bustami itu lagi. Tapi di Syiah itu sangat kuat maknanya. Barang siapa yang tidak bermursyid maka mursyidnya iblis. Gitu. Ada sebuah ungkapan seperti itu. Cuman dibaca secara sempit saya pikir zaman sekarang itu. Jadi wah nggak ada gurunya nih, wah itu iblis gurunya gitu. Ya, simpel. Gitu. Guru kami kan juga disebut, wah pernah waktu itu dia sama teman-teman yang di Ahlul Bait di Syiah. Wah Pak tuh gurunya iblis gitu. Begitu kan. Padahal sebetulnya makna mursyid tadi, walian mursyida itu belum tentu dalam bentuk manusia lahiriah seperti ini gitu. Nah, tapi intinya orang itu mesti bermursyid gitu. Mesti karena mursyidnya dari Allah Ta'ala. Walian pembimbing itu. Mesti ada yang membimbing, ada yang menuntun gitu. Iya. Lupa bahwa di zaman Rasulullah SAW itu ada, kan Rasulullah di Madinah, di Mekah gitu. Tapi Rasulullah berkata ke para sahabatnya, ke Umar, nanti kalau sepeninggalku kira-kira begitu, nanti kalau ada orang datang kepadamu namanya Uwais Al-Qarni gitu, sampaikan salam dariku kepadanya gitu. Nah Uwais itu orang Yaman di selatan jauh gitu. Ya, dia kan nggak punya pembimbingnya, dia mukmin sendiri, berilmu sendiri gitu. Hingga ketemu pas Umar jadi khalifah datang gitu, ketemu Umar, Uwais Al-Qarni itu. Padahal dia tidak punya mursyid kan, gitu. Dia sendirian. Dia mau ke mana? Mau ke Madinah, cuman ngurus ibunya sakit-sakitan,
sepuh, nggak ada yang jaga, dia hanya melayani ibunya aja gitu. Nah itu yang kemudian dengan berbakti ke orang tua itu dia dibuka sendiri Allah Ta'ala, ada yang menuntun lah alam malaikat atau apa gitu. Dan semua para sahabat Nabi itu hormat sekali ke orang itu karena sangat berilmu. Nah dikenal Uwaisiyah gitu, jalan Uwais gitu. Jadi tanpa mursyid gitu. Atau seperti siapa tuh? Seperti Al-Hakim At-Tirmizi gitu. Waliullah besar tuh. Itu juga sama kan, dia mau belajar ke Baghdad, semua sahabatnya pada ke Baghdad, dia sendirian kan. Karena dia ngurus ibunya. Itu kan pentingnya berbakti ke ibu ya. Balasnya besar sekali. Dia sedih, aduh gimana caranya Pak? Sedih akan kalah sama teman-temannya gitu, ilmunya kan gitu. Dia nggak berangkat, dia hanya ngurus ibunya saja. Kan muncul ada seorang tua gitu yang ngajarin bilang begini ke At-Tirmizi itu, kamu mau saya ajarin tiap hari pengetahuan agama gitu. Nanti ilmu akan melampaui mereka yang pergi ke Baghdad gitu. 18 tahun diajarin, bertahu bahwa itu Nabi Khidir alaihissalam gitu, yang orang tua itu. Jadi, udah nggak ada, Khidir kan udah bukan manusia dan fisik begini gitu. Jiwanya gitu. Itu contoh sebetulnya banyak kalau mau disangka ya gitu, banyak sekali yang terputus, dia jadi wali Allah, jadi mursyid tanpa ada guru yang kesononya yang nyambung ke Rasul gitu. Apakah At-Tirmizi seorang yang tidak mau tabarok? Ya juga, seorang wali Allah yang afdal, yang wali Allah yang besar. Contoh seperti itu. Kalau para wali di Jawa masih nyambung ke atas, gitu, masih kuat. Jadi terutama kan sebelum Jawa muncul kan di Aceh dulu, Samudra Pasai. Sudah muncul para wali di Aceh, dan di Aceh itu banyak yang Qadiriyah, banyak yang Saziliyah, apa gitu. Jadi yang ke Jawa itu kan kutub pertamanya kan Sunan Ampel, yang ke Pulau Jawa itu Sunan Ampel, kemudian